Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester ganjil bab 3. Adapun materi pembelajarannya yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kita masuk pada penjelasan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 16 seperti di bawah ini. Nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, dan keempat kitab tersebut adalah: yang pertama Taurat, kedua Zabur, 3 Injil, dan keempat Al-Quran. Kita masuk pada kitab yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat berarti hukum atau syariat. Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan ditujukan untuk bangsa Bani Israel. Pokok ajaran dalam kitab Taurat ada 10, yaitu 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, perintah membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan membuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Taurat adalah benar-benar kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 49 seperti di bawah ini. Kitab selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Zabur ditujukan untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Zabur menggunakan bahasa Kipti. Zabur adalah benar-benar kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 seperti di bawah ini. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani dan ditujukan untuk kaum Nasrani. Kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil adalah benar-benar kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 seperti di bawah ini. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran berisi tentang ajaran-ajaran: 1. Akidah atau keyakinan. 2. Akhlak atau budi pekerti. 3. Ibadah. 4. Muamalah. Dan yang kelima, tarik atau sejarah. Akidah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yaitu yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ibadah
yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Muamalah yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Tarik yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan Al-Quran mengandung jumlah 114 surat. Nah, itu dia materi ajar untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.